Selamat datang di Ketemu Penulis bersama saya Ahmad Mutakin yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah, untuk episode kali ini kita nggak sendirian, kita ditemani sama penulis dari Guepedia yang menurut saya ini buku ini menarik sih buat dibahas, buat diulik gitu kan. Oke, langsung saja ada Kak Erina Dwi Parawati ya Kak. Halo Kak, apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik. Mbak, sebelum kita mulai nih lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang dunia kepenulisan, Kak Erina boleh diperkenalkan itu nggak sih ke penulis Guepedia? Kak Erina ini siapa dan sekarang kesibukannya apa nih di tengah-tengah pandemi kayak gini? Ya. Saya Erina Dwi Parawati, saya itu dari Kota Bojonegoro. Saya pertama kali mengenal Guepedia itu waktu kelas 3 SMA. Dan sekarang sudah masuk ke kuliah alhamdulillah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Semester berapa Kak? Sudah semester 4 dan mau semester 5 ini sudah selesai UAS. Jadi sekarang kesibukannya kuliah doang nih Kak? Kuliah sama ada bisnis kecil-kecilan sama punya komunitas menulis sih. Biasanya saya juga sering request ke Guepedia untuk nyertain logo komunitas saya gitu. Oke, berarti kesibukannya sekarang bukan cuma kuliah tapi ada komunitas juga dan lagi menjalankan bisnis kecil-kecilan gitu ya Kak? Iya. Oke. Tapi lebih sibuk kemana sih sekarang? Apa ke kuliahnya atau mungkin ke komunitas? Kalau jujur komunitas itu kan nggak saya sendiri sih ya yang ngatur. Maksudnya saya juga punya admin lain gitu yang ikut ngatur. Kalau di kuliah sendiri justru itu mendukung saya buat nulis gitu. Soalnya justru tapi ini ada pergeseran karena dulu waktu SMA saya sering menulisnya itu buku-buku fiksi. Tapi sejak kuliah ini saya mau nulisnya malah non fiksi. Karena mungkin faktor dari program studi juga sih. Oke, berarti sekarang lebih sibuk, nggak sibuk juga sih, mungkin aktivitasnya lebih banyak ke komunitas mungkin gitu ya Kak? Iya, tapi saya berusaha balance aja sih. Balance, biar seimbang gitu, kuliah juga sama komunitas juga. Oke, Kak boleh ini nggak sih dijelasin awal mula Kak Erina ini awalnya kenal sama Guepedia ini lewat platform sosial media atau mungkin dari teman Kak Erina nih yang sebelumnya udah pernah nerbitin buku di Guepedia? Kalau sebenarnya saya kenal dari Guepedia sih dari teman. Waktu itu saya itu ngerekrut salah satu admin yang menurut saya itu udah sangat berpengalaman lah di dunia tulis penulis gitu. Nah, di situ dia itu waktu komunitas kami lagi ngadain event, dia tuh nyaranin untuk pakai Guepedia dan kata dia sendiri itu dapat dari IG. Waktu itu Guepedia lagi ada promo kalau nggak salah. Ambil gratis ya? apa? Iya. Oke. Iya itu. Berarti dari teman Kak Erina nih? Iya. Nah mungkin Kak Erina setelah itu cross check mungkin ya di sosial media, di Guepedia, di Instagram mungkin ya lebih tepatnya. Iya. Jujur waktu itu sempat ada lost kontak itu saya dengan teman saya setelah eventnya selesai. Nah saya kan pengen pakai Guepedia lagi gitu. Nah saya cari infonya di Google. Saya alhamdulillah juga saya dapat linknya gitu. Ya. Terus dia ngasih linknya ke saya, jadi saya bisa search sendiri. Terus saya kepoin akun-akun media sosial Guepedia termasuk Instagramnya. Kalau boleh tahu nih Kak, first impression Kak terhadap Guepedia kayak gimana sih Kak? Kalau menurut saya tuh Guepedia itu penerbit yang unik sekali karena jujur saya itu udah pakai beberapa penerbit dan sampai sekarang menurut saya yang paling saya suka itu di Guepedia. Bahkan yang terakhir kemarin itu waktu mendapat tugas kuliah dari dosen dan dosen saya kan menyerahkan tanggung jawabnya itu ke saya soal penerbitan. Nah saya saranin untuk pakai Guepedia aja gitu. Soalnya prosesnya itu lebih cepat dari penerbit lain dan juga syarat-syarat untuk menerbitkannya menurut saya itu nggak begitu ribet gitu dan mudah dipelajari dengan mudah.
Berarti ini apa ya, menjadi wadah ya mungkin buat penulis pemula mungkin yang nggak tahu mau nerbitin buku di mana, mungkin yang nggak ribet dan nggak bikin pusing juga dalam proses penerbitannya. Mungkin Gopedia sebagai wadah mungkin gitu ya Kak. Iya, soalnya kebanyakan Sekarang, kebanyakan itu menganggapnya itu menerbitkan buku itu ribet gitu. iya makanya. Padahal enggak. Soalnya kan banyak banget nih stigma masyarakat tentang menerbitkan buku, menerbitkan naskah itu ribet, mesti kayak belum bikin covernya, belum ISBN-nya dan bla 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 bla. Mungkin Gopedia memudahkan mungkin ya kayak, jadi cover dibuatkan, ISBN gratis juga ya, tentu tinggal terima jadi aja, kayak misalkan tinggal duduk di rumah itu jadi. Oke Kak, sebelum kita bahas nih buku Kakak, kalau misalkan saya boleh tahu nih Kak, awal mula Kakak menulis dari kapan sih Kak? Awal banget nih, kayak misalkan bener-bener dari nol gitu Kak. Kalau sebenarnya itu emang asli dari SMA itu gitu. Terus dari tulisan itu saya tuh berkeinginan untuk dipublish gitu. Saya publish di sosial media dan ternyata banyak yang suka, terus berkeinginan untuk menerbitkannya gitu. Jadi dari SMA itu udah punya ketertarikan tersendiri gitu Kak, dari kepenulisan. Nah mungkin mulai kayak misalkan menulis yang bener-bener menulis gitu kan, dari kapan sih Kak? Atau emang dari SMA udah mulai? Iya, dari SMA itu, karena saya tuh tipenya kalau emang saya ingin ya saya realisasikan gitu. Jadi waktu saya ingin menulis, saya ingin menerbitkan buku ya saya terbitkan gitu. Ya. Jadi apa yang saya inginkan segera saya realisasikan gitu. Berarti anak itu ambis banget ya Kak, ambisius banget gitu. Yeah. Oke, nah awal-awal nulis nih dari SMA itu nulis apa sih? Novel atau mungkin cerpen atau mungkin quotes? Kalau saya sih lebih ke novel, karena waktu SMA itu waktu hobinya baca novel, jadi saya terpengaruhnya juga itu. Jadi keinginannya cuma nulis novel itu. Oke, berarti kayak misalkan genre-genrenya romance gitu ya, anak muda banget gitu, atau gimana Kak? Iya, dan bisa dibaca semua novel-novel saya itu romance. Ya. Ya mungkin kebanyakan penulis wanita gitu kali ya Kak, lebih ke romance gitu. Atau mungkin gimana sih? Pandangan Kak Erin ke sini gimana? Kalau menurut saya itu tergantung dari apa yang menjadi inspirasi di lingkungannya dan juga apa yang menjadi bahan bacaan dari penulis itu, menurut saya faktornya. Karena teman saya itu juga karena dia itu sukanya baca novel-novel horor gitu. Dia juga nulisnya ya yang bergenre horor gitu. Oke. Berarti apa yang dia tulis, apa yang dia tulis tergantung dari referensi bacaan buku dia gitu ya Kak? Iya, soalnya minat seseorang kan beda-beda. Kak Erina mungkin ada minat di horor mungkin, atau komedi belum ada, atau gimana? Jujur kalau saya itu tipenya orang yang kayak komedi itu, saya tipe orang yang serius gitu. Kalau seumpama komedi, saya nggak pernah kepikiran sama sekali. Dan kalau seumpama ke yang horor, saya sendiri nggak suka sama yang horor-horor. Jadi kayaknya nggak mungkin juga. Mungkin juga, tapi emang Kak Erin itu nggak mau gitu, kayak misalkan coba hal baru. Mungkin karena apa udah kelamaan di zona romance ini, di genre romance, apa emang nggak mau belajar hal baru gitu? Bagaimana? Kalau jujur justru yang malah saya coba hal baru itu tentang menulis non-fiksi. Jadi yang saya tulis itu malah beralih gitu. Bahkan sekarang saya kalau disuruh nulis fiksi itu bahasanya udah nggak indah lagi gitu. Udah menurut saya itu bahasa formal banget gitu. Udah beda sekarang. Berarti udah beda ya masanya gitu. Sekarang lebih ke karya ilmiah mungkin. Iya, udah. Iya, bahkan saya sudah mulai nyoba nulis lagi yang online itu, dan saya bandingkan dengan tulisan saya yang dulu, emang beda banget. Menurut saya bagusan yang dulu. Bagusan yang dulu. Iya. Jadi itu perubahannya benar-benar berubah banget, atau yang ada perubahan signifikan gitu? Kalau menurut saya itu lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi banget, dan kebiasaan yang kita baca berubah pun
inspirasi ide kita juga tulisan kita itu akan menjadi berubah banget. Dan kalau berubah bangetnya sih nggak bisa dikatakan berubah banget, karena kadang ada beberapa itu faktor kebawaan gitu, bawaan orangnya bisa nulisnya bagus atau gimana mungkin ya. Tapi kalau dikatakan berubah sangat-sangat itu atau perubahannya signifikan sih enggak banget gitu. Cuma ya ada bedanya gitu. Berarti ada perbedaan yang dikit-dikit lah gitu ya Kak. Iya. Nah, kalau misalkan Kak Erina nih, kan Kak Erina dari dulu udah nulis. Perbedaannya Kak Erina sekarang menulis sama zaman dulu apa sih Kak? Dari segi kepenulisannya. Sebenarnya kalau saya itu sebelum saya nerbitkan buku, kalau untuk karya saya pribadi ya, sebelum saya nerbitkan buku, saya itu mempublisnya di media sosial terlebih dahulu. Kalau menurut respon pembacanya itu baik, ya saya terbitkan. Kalau respon pembacanya itu kurang baik gitu, ya udah nggak saya terbitkan. Karena kadang kalau nggak baik atau di menurut pembaca itu nggak menarik, itu kan juga mempengaruhi bukunya, nggak akan ada yang mau beli gitu. Oke, berarti sebelum menerbitkan kayak ini observasi dulu ya, kayak misalkan ibaratnya survei dulu gitu. Iya. Terus kalau seumpama sudah diterbitin, tinggal dihapus aja gitu di media sosial, dan orang itu akan semakin penasaran gitu. Iya sih. Gimana sih lanjutannya gitu? Iya. Itu salah satu marketing juga sih, kayak misalkan gimana buku kita ibaratnya bakal ke pembaca gitu ya kan. Iya. Oke Kak, kayaknya kita langsung masuk nih ke buku Kakak yang bakal kita bahas. Dari banyaknya naskah yang Kakak kirim, ada 14 naskah ya Kak, kurang lebih segitu. Ada satu buku yang saya interest gitu, yang pengen saya bahas gitu, yang berjudul Agama dan COVID-19, Perspektif, Akidah, dan Filsafat Islam. Itu Kak, boleh diceritain dulu isi bukunya tentang apa sih Kak? Sebelumnya itu ada sekolah lintas iman gitu yang diadain oleh Intervide. Nah, kebetulan saya itu dijadikan perwakilan dari kampus untuk mengikuti ditunjuk oleh kaprodi saya gitu. Nah, di setiap pertemuan yang saya lakukan di Intervide, kaprodi saya itu meminta agar dibuatkan refleksi per pertemuannya gitu. Jadi setiap habis pertemuan itu saya buat refleksi yang saya kirimkan ke dosen. Nah, dan berhubung juga saya itu menjadi tim majalah dan jurnal di lab AFI di prodi saya itu merasa kayak harus memberikan tinggalan gitu. Masa di akhir periode jabatan saya nggak meninggalkan apapun gitu. Dan akhirnya saya izin sama kaprodi saya untuk menerbitkan refleksi saya, dan saya juga sudah izin sama direktur Intervide dan mengizinkan, alhamdulillah. Akhirnya terbit. Oke. Berarti kan itu di semester itu kan semester 4 sekarang Kakak. Itu kan lagi sibuk-sibuknya nih Kak. Sibuk-sibuknya kuliah gitu, sibuk-sibuknya tugas kuliah. Nah, cara Kak Erina biar manage waktu gitu, time manajemennya gimana sih Kak, antara ngebagi antara tugas kuliah terus sama menulis gitu. Terus dengan kesibukan yang baru kan ada ini juga Kak Erina, ada komunitas juga nih, itu gimana sih Kak? Kalau sebenarnya itu, kalau dulu saya punya kebiasaan begadang. Waktu SMA itu saya mempunyai kebiasaan begadang, dan tapi sekarang kebiasaan itu saya tinggal karena waktu produktif ya di siang hari itu, dari pagi hingga kita malam itu. Jadi jangan sampai ada waktu kita itu santai-santai di waktu siang itu. Maksimalkan untuk tugas, untuk organisasi, untuk komunitas, untuk menjalankan bisnis gitu. Dan di saat malam hari maksimalkan untuk istirahat. Jadi kita itu memiliki hak istirahat dan masih bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita gitu, termasuk waktu kita untuk menulis gitu. Oke, itu even di hari weekend gitu Kak, tetap produktif, seproduktif itu Kak ini atau gimana? Justru waktu itu sekolah lintas imannya itu diadain di weekend. Jadi ya kalau weekend kuliah, kalau weekend di sekolah lintas iman itu gitu, nggak ada liburnya gitu.
nggak ada waktu space gitu buat kakak bersantai berleha-leha, itu benar-benar nggak ada gitu. Itu nggak stres gitu Kak? Kalau emang sih teman-teman itu sering gini, kok walaupun dengan kesibukannya seperti itu kok masih tetap produktif gitu. Tapi anehnya justru saya tuh merasa memiliki banyak waktu luang gitu. Kadang saya sampai bingung harus ngapain lagi gitu. Dan itu yang buat saya bingung, kenapa orang lain itu kayak sibuk banget seakan nggak memiliki waktu, kok saya itu seakan kekurangan kegiatan untuk mengisi waktu gitu. Jadi saya heran gitu. Berarti dari 24 jam sehari itu kayaknya kayak ngerasa kurang gitu. Lalu gimana? Kalau 24 jam tadi ya intinya tuh kita itu pandai-pandai aja lah gitu. Sebenarnya seseorang itu tergantung kok. Kadang itu ada yang merasa sudah mengerjakan tugas 3 jam aja itu udah merasa harus memiliki waktu istirahat lebih gitu. Nah, kadang itu sering menyelipkan antara waktu istirahat dengan waktu menjalankan tugas. Jadi sehingga kayak kesannya tuh nggak ada waktu istirahat. Nah, itu kesalahannya itu di situ. Oke, berarti apa ya? Cara kayak Rina nih membuat membiasakan untuk produktif. Pak, gimana sih kan? Apa ya, tipikal orang Indonesia ini benar-benar mager gitu, rebahan dulu, tapi pengen ada hasilnya. Itu gimana sih cara membuat otak kita itu buat bergerak, buat menjadi produktif gitu? Ada tips and trick tersendiri dari Kak Erina ini? Yang pertama sebenarnya itu dimulai dari suka dulu gitu. Kalau kita udah suka, kalau kita udah cinta sama sesuatu yang membuat kita tertarik, itu seakan semua yang kita lakuin untuk hal yang kita cinta itu tuh nggak ada beban sama sekali, seperti itu. Dan selain itu harus dibiasakan. Ya emang pertama dipaksa dikit-dikit, tapi kalau udah terbiasa, sudah menjadi habits, itu tuh sudah, malah kalau kita nggak melakukan hal tersebut kayak ada yang hilang, kayak ada yang kurang dari diri kita gitu. Kalau misal kita udah terbiasa menulis setiap hari, kalau sehari aja nggak nulis kayak ada yang hilang, kayak ada yang kurang, ada nggak lengkap dengan hari ini gitu. Ini kebiasaan aja sih. Kebiasaan berarti intinya, karena paksaan juga mungkin. Berarti Kak Erin ini kalau misalkan nggak nulis sehari kayak apa ya, ibaratnya kayak ada yang kurang, kayak ibaratnya kayak udah jadi makanan sehari-hari gitu ya Kak, atau gimana? Tapi jujur kalau saya tuh kayak nggak menulis itu ada rasa bersalah gitu loh di hati itu, kayak gimana ya, nyanyain waktu gitu loh. Sedangkan waktu ini tuh sangat-sangat berharga, bisa dilakuin dengan banyak hal, kenapa nggak digunakan saja? Jadi kayak menyesal aja gitu di malam harinya gitu. Berarti dengan secara nggak langsung Kak Erina ini udah berkomitmen gitu sama diri sendiri, kayak misalkan one day misalkan satu hari satu tulisan gitu kan. Nah, tapi pernah nggak sih Kak kayak misalkan di satu hari ini kayak misalkan benar-benar kayak lagi jenuh, pasti pernah dong, ibaratnya sesuka apapun kita terhadap hal, pasti kita pernah dong kayak misalkan ngerasain kayak jenuh, kayak bosan, kayak pengen udahan aja gitu. Pernah nggak sih Kak? Oh ya, pernah banget. Saya yakin juga semua orang kayak gitu ya. Nah, terus jadi masa-masa itu ya kayak nggak pengen ngapa-ngapain. Bahkan saya itu kalau waktunya hal tersebut itu menghampiri gitu, rasa malas luar biasa menghampiri gitu, ya udah, saya itu juga nggak ngapa-ngapain. Bahkan handphone itu chat itu nggak ada yang dibales, pokoknya pengennya apa ya aku turutin gitu. Karena kadang itu menulis juga tergantung mood juga. Kalau kita moodnya buruk, itu tulisannya juga nggak baik gitu jadinya. Jadi kalau seumpama nggak pengen, ya udah diturutin aja. Tapi setelah itu harus menghukum diri sendiri dengan cara menulis waktu yang udah itu kita laluin, itu kita tulisnya harus double, lebih ekstra banyak lagi, lebih ekstra bagus lagi gitu. Kalau misalkan tadi nih Kak Erina udah ceritakan Kak Erina ini ibaratnya harus produktif banget nih selama 1 minggu. Nah, kalau misalkan versi Kak Erina nih, versi ngitan Kak Erina ini kayak gimana sih? Benar-benar kayak misalkan pengen sendiri dulu, atau mungkin kayak gimana? Atau mungkin jalan-jalan? Gimana Kak? Kalau saya biasanya seringnya itu ya, kalau enggak membaca
ya nonton film gitu. Pokoknya gimana kita itu bisa dapat inspirasi, kita bisa dapat mood yang baik gitu. Nah itu lakuin aja yang menurut kita membuat mood kita itu jadi baik, membuat inspirasi kita itu bermunculan gitu. Kadang saya juga sering dengan nonton film itu tuh membuat inspirasi yang sangat luar biasa di cerita-cerita sambungan nanti gitu. Berarti me time versi Kak Erina ini nonton film gitu ya? Ya nonton film. Makan mungkin nggak? Jalan-jalan mungkin? Kadang-kadang atau? Kalau jalan-jalan sih emang kadang dulunya sering jalan-jalan, tapi kalau sekarang pandemi, sudah 2 tahun, sekitaran 2 tahun ya, itu udah yang namanya jalan-jalan udah ya pastinya nggak bisa banget. Oke, berarti sekarang udah di rumah aja gitu. Ya, bahkan kalau ada kesempatan kegiatan, nah itu bonus. Oke. Kak, kalau misalkan waktu Kak Erina buat nulis itu kapan sih Kak? Siang hari atau mungkin sore atau mungkin kapan? Lebih seringnya sih pagi hari. Pagi. Bangun tidur gitu atau gimana? Iya. Setelah sholat subuh, nah itu menurut saya tuh waktu yang sangat produktif gitu. Berarti langsung buka buku, buka notebook, ambil pulpen, langsung nulis gitu, apa langsung lewat laptop gitu, apa versi manual dulu? Kalau yang saya untuk niatkan benar-benar diterbitin langsung, ya udah saya bukanya itu laptop. Tapi kalau saya menunggu tahu respon dari para pembaca, ya udah saya di handphone biasanya, karena lebih praktis, nggak usah menurut saya lebih praktis aja gitu. Apalagi kalau di handphone itu ngetiknya bisa lebih cepat, terus kita bisa sambil rebahan. Nah itu keutamaannya. Jadi kan apa ya, karena kebiasaan mungkin kalau menulis di handphone, di smartphone kan mungkin kadang suka typo juga, nggak sih? Kalau gimana? Iya, itu menurut saya itu yang paling membosankan, atau mungkin itu yang paling gak disukai dari para penulis, yaitu mencari tipe-tipe kita sendiri gitu, seakan itu bosen dan buang-buang waktu banget. Jadi saya itu seringnya kalau nulis satu paragraf ya, itu saya baca lagi paragrafnya itu biar saya nggak membaca dari atas sampai bawah gitu. Jadi setiap satu kalimat, setiap satu paragraf itu saya benar-benar teliti supaya enggak membaca lagi berulang-ulang dari atas. Itu menurut saya cara efektif banget buat hindarin tipe-tipe gitu. Oke, Kak. Kembali lagi nih ke tadi topik yang tentang buku Kakak nih, agama dan COVID-19, perspektif akidah dan filsafat Islam. Kenapa sih ambil tema tentang COVID ini, Kak? Kenapa sih, Kak, gitu? Ada apa ya? Sebenarnya gimana? Sebenarnya sih itu tema dari SLI itu sendiri ya. Cuma temanya di SLI itu kan menumbuhkan paradigma beragama gitu kan di keterangannya. Cuma saya ambil dari perspektif akidah dan filsafat Islam. Soalnya setiap refleksi saya selalu memandangnya itu dari akidah dan filsafat Islam sesuai dengan prodi saya. Jadi ya judulnya saya gabung saja antara tema di Sekolah Lintas Iman dengan bidang saya gitu. Tapi ini kan di dalam isi buku Kakak ini kan bukan cuma tentang Islam doang kan? Saya sempat baca juga sih ada tentang Budanya sama Konghucu ya, Kak, kalau nggak salah. Iya. Nah itu gimana? Dan saya itu seringnya seperti ini. Misal kalau misal di Hindu, di salah satu babnya itu ya. Memandang toleransi dari spiritualis Hindu itu. Nah di situ di agama saya sendiri ya, Islam itu kan juga mengajarkan toleransi. Nah di situ saya mencari titik temunya. Jadi di setiap pembahasan, entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Katolik atau Protestan, saya selalu mencari titik temunya dengan agama saya sendiri. Jadi seakan kayak selama itu tuh nggak ada konflik, nggak ada perbedaan gitu. Intinya itu sama gitu. Jadi saya ingin menekankannya di situ bahwa sebenarnya dari ajaran bermuamalahnya itu sama gitu. Kayak toleransi di agama saya juga diajarkan, di agama tersebut juga diajarkan, saling menolong juga di agama saya diajarkan, dan di agama mereka juga diajarkan, seperti itu aja. Jadi
benang merah yang saya dapat berarti apa ya, bertoleransi antar agama gitu ya mungkin ya Kak. Jadi harus apa ya, harus saling menghargai antar agama, tidak membeda-bedakan sebuah agama itu tersendiri gitu ya Kak. Nah, Iya. saya sedikit apa ya, sedikit kepo juga sih. Emang korelasinya sebuah agama dan COVID-19 ini apa sih Kak? Emang ada sebuah hubungan tersendiri gitu? Apa gimana? Tentu ada ya. Kadang ada sebagian orang itu yang menganggap kalau gini, mereka itu bisa dibilang tawakal berlebihan atau gimana ya, tergantung memandangnya. Misalnya dia yang kayak gini, meninggal dunia itu tuh sudah ketentuan dari takdir, Tuhan gitu. gitu. Takdir Tuhan gitu ya berarti. Iya, takdir Tuhan gitu. Nah, kalau seandainya kita ditakdir mati, ya udah kita meninggal aja gitu. Nggak perlu nunggu alasan karena COVID. Apalagi kalau kenapa nggak harus ibadahnya harus ditinggalkan gitu. Hanya gara-gara COVID, seakan-akan kita lebih takut COVID daripada Tuhan. Nah, ini ada pemikiran-pemikiran yang perlu diluruskan. Terutama mereka itu mengatasnamakan agama. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi, COVID ini penting banget untuk dipandang dari sisi agama. Karena kalau kita membiarkan perspektif-perspektif yang kurang benar itu memasuki COVID, tentang memandang COVID, nah itu menjadi bahaya sekali. Misal kayak orang tetap Idul Fitri kemarin ya. Orang tetap halal, tetap mudik. Nah, semakin parah kan, dia lebih mengutamakan apa yang selama ini jadi tradisi agama mereka gitu. Nah itu kan harus dipandang lagi gitu, diluruskan lagi, terutama oleh tokoh-tokoh yang emang berkompeten gitu, seperti di situ ada pembahasan dari MUI dan lain sebagainya. Iya sih, emang kadang suka kesel juga sama orang-orang apa ya, ibaratnya yang orang-orang yang kurang paham juga, kayak orang-orang awam, cuman dia kayak memaksakan kehendak sendiri gitu. Ditambah kan angka COVID ini lagi naik-naiknya kan, ternyata lagi tinggi-tingginya kan. Kita harus punya kesadaran tersendiri lah masing-masing gitu. Kalau misalkan tidak berkerumun, terus ibadah di rumah dulu kan, gitu ya Kak. Oke, berarti seberapa penting sih Kak agama dapat mengatasi COVID ini menurut perspektif Kak Erina gitu, menurut Kak Erina tersendiri gitu? Kalau menurut saya sendiri ya. Sebentar. Maaf, tadi bisa diulang? Tadi ada motor. Boleh. Jadi seberapa penting nih agama dapat mengatasi COVID-19 menurut perspektif Kak Erina? Kalau menurut saya itu sangat penting, karena kebanyakan itu seseorang itu taklid gitu ya. Taklid itu dia kalau seumpama agama itu mengatakan seperti ini, mereka akan sebaik mungkin melakukan apa yang diajarkan agama mereka gitu. Misal kayak agama memerintahkan kita kalau sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat di rumah gitu. Pahalanya juga beda gitu. Orang akan lebih berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat. Sedang sholat berjamaah dengan tidak memenuhi protokol kesehatan itu kan sangat-sangat berbahaya. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain gitu. Ya, jadi di sini tuh peran agama itu sangat-sangat penting. Bagaimana kalau dalam Islam sendiri ya, untuk pandemi seperti ini kan bukan sesuatu hal pertama yang terjadi di zaman para sahabat dulu, juga udah pernah terjadi. Dan kenapa kita itu nggak mencontoh apa yang diajarkan para sahabat? Atau karena mereka mungkin belum belajar pada bab terjadinya pandemi tersebut gitu. Jadi emang harus diluruskan ya Kak, ibadah itu kan bisa di mana aja, di rumah juga bisa. Mungkin urusan pahalanya atau enggak kan itu tergantung kitanya sendiri gitu kan ya Kak. Di tengah pandemi kayak gini kita harus aware juga sama kesehatan kita, terus sama kesehatan warga sekitar juga gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Erina tersendiri nih, COVID ini bukan azab lebih ke teguran, apa cobaan sih Kak?
Kalau menurut saya sih lebih ke cobaan. Ini juga sebenarnya sudah dibahas sih di Sekolah Lintas Iman. Kalau ada sebagian orang yang menganggap ini tuh kayak azab gitu, karena itu dunia udah terlalu banyak maksiat, udah banyak dosa, atau bahkan menyalahkan agama lain karena dia tuh nyembah berhala atau dia nyembah Tuhan yang salah gitu kan. Padahal itu kita sepakat kalau itu cobaan. Kalau emang itu karena agama, harusnya dia menimpa COVID ini hanya menimpa agama tertentu saja, tapi nyatanya di semua agama umatnya juga terkena COVID gitu. Jadi kalau dikatakan ini itu sebuah bencana atau sebuah balasan dari Tuhan karena perbuatan jahat manusia, menurut saya ini kurang tepat sekali, karena buktinya bahkan para ustadz, para kiai juga terkena COVID ini gitu. Jadi ini pemikiran-pemikirannya sebenarnya sudah sedikit bergeser gitu jika kita melihat dari realitanya di lapangan gitu. Ya, apa ya? Sekarang kan banyak juga nih orang-orang kayak berpikir COVID ini sebagai azab, kayak bukan. Terus kayak cobaan nih ya buat orang-orang yang apa ya, yang nggak pernah ibadah gitu. Berarti ini harus diluruskan ya, nggak mungkin COVID ini bukan sebagai azab gitu. Ini sebagai cobaan juga mungkin biar apa ya, membuat manusia ini lebih dekat gitu kan, lebih dekat kepada sang penciptanya mungkin. Enggak, selama 40 menit nih kita udah ngobrol, ada sih yang mau disampaikan yang tadi belum saya sempat tanyakan gitu, yang belum sempat saya sentuh gitu. Ada nggak sih Kak? Kalau menurut saya sih hampir semuanya itu sudah tersampaikan, dan menurut saya itu sudah sangat-sangat mewakili, entah itu dari buku tersebut atau pandangan saya tentang Kuepedia gitu. Tapi mungkin lebih ditekankan mungkin di sini ya, nanti kalau seumpama di-share gitu, tentang kenapa kita itu kenapa kita menganggap Kuepedia itu mudah gitu. Maksudnya kayak runtutan sebenarnya kita itu awal mau nerbitin ke situ, karena teman-teman saya sendiri, walaupun sudah saya kasih pamflet Kuepedia atau gimana, tapi masih merasa kesulitan gitu menerbitkan di Kuepedia gitu. Sehingga sebenarnya di naskah saya yang 14 itu yang lainnya tuh bukan naskah saya sendiri, naskah teman-teman saya gitu. Mungkin itu aja. Itu aja mungkin. Ada lagi mungkin nggak ada? Sudah, menurut saya sudah. Terakhir nih Kak, tips and trick buat penulis di seluruh Indonesia, khususnya penulis Kuepedia yang apa ya, yang harus produktif gitu, yang tidak terlalu rebahan gitu di tengah pandemi gini. Ada nggak sih Kak, kayak misalkan harus produktif gitu, seperti Kak Erina, ada nggak sih Kak tips dan trik tersendiri? Ya, kalau tips dan triknya ya, justru di pandemi ini adalah momen-momen emas kita menulis. Karena di mana semua kegiatan itu hampir dilaksanakan di rumah. Dan di rumahlah itu tempat paling baik buat kita itu menulis gitu. Timbulkanlah keinginan-keinginan. Misal sisihkan saja waktu 15 menit untuk menulis, entah itu bangun tidur atau mau tidur, sisihkan waktu sedikit saja untuk menulis. Apalagi kayak kita melihat ini, fenomena ini itu bisa menjadi bahan tulisan yang sangat bagus sekali. Mungkin kita bisa buat cerita fiksi atau non-fiksi. Kita bisa kalau semua non-fiksi kita bisa buat observasi. Kalau misal ini fiksi, ini pasti akan memiliki banyak sekali pembaca karena ini sesuai dengan kondisi yang kita alami gitu. Misalnya kalau nerbitin novel yang kisahnya itu tentang misal roman gitu ya, tentang percintaan antara pasien COVID dengan tenaga medisnya gitu ya. Ya, saya yakin itu pasti banyak sekali pembacanya gitu, karena ini benar-benar di realita kita banget. Menurut saya itu justru malah menjadi momen emas bagi para penulis. Ya, berarti sebagai momentum juga ya buat para penulis. Ya. Jadi COVID ini tuh bukan hanya ada efek negatifnya, mungkin ada efek positifnya, biar kita itu lebih produktif mungkin ya Kak. Terus ditambah harus lebih aware juga tentang kesehatan. Kak Erika, thank you banget, ini udah bersedia untuk hadir untuk menjadi narasumber di podcast Ketemu Penulis bersama saya ini.
udah lumayan juga 30 menit lebih, hampir 43 menit. Nggak terasa, nggak terasa juga deh. Tapi seharusnya sih ini banyak banget sih yang pengen saya tanyakan, cuman waktunya udah mepet banget, udah terbatas. Oke, kan? Ya, jangan lupa buat teman-teman Gopedia buat follow akun Instagram Gopedia di Gopedia penerbitan _ dan follow, subscribe juga akun channel YouTube Gopedia. Dan mungkin Kak Erina boleh sharing akun sosial media Kak Erina yang bakal dipromosikan gitu Kak, entah itu Instagram, Twitter atau Facebook. Ya, kalau Instagram bisa dicari aja, itu Erina Dwi _Erina Dwi. Untuk Facebook sendiri bisa namanya Erina MN, dan jika ingin membaca cerita-cerita saya yang sedang dalam promosi bisa dicek di Wattpad, namanya Erina Dwi. Oke, ntar saya mungkin taruh link deskripsinya di bawah ya Kak. Oke, Kak Erina thank you banget, sehat-sehat selalu. Semoga dimudahkan ya Kak. Dalam mungkin ada naskah lagi nih sedang on the way yang lagi menulis gitu. Semoga cepat publish juga, terus dijauhkan lah dari banyak penyakit ini kan, sekarang lagi pandemi banyak penyakit, semoga selalu diberikan kesehatan Kak. Amin. Oke Kak, sekian dari saya. Mungkin next episode kalau misalkan bisa melibatkan Kak Erina, saya boleh gitu ya Kak, WhatsApp Kak Erina lagi buat menjadi narasumber, gitu ya Kak. Oke Kak, sampai ketemu di next minggu depan. Iya, terima kasih. Oke.